Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Kali ini kedapatan motor Vario 125 LED ya pemirsa ya. Ini punya tetangga minta buat diservisin di area CVT nya pemirsa ya. Ini emang wayahnya buat servis CVT ya pemirsa ya. Jangan tunggu rusak ya pemirsa ya baru diservis, karena pasti biayanya akan mahal kalau sudah rusak duluan. Solusinya ya harus diservis secara berkala ya pemirsa ya, servis rutin untuk memperawet atau memperpanjang usia spare partnya ya pemirsa ya. Oke pemirsa, langsung saja kita praktekkan. Ini buat pemula, bisa juga disimak ya pemirsa ya. Oke, kita copot dulu area box filter udaranya ya pemirsa ya, menggunakan Openg Plus ya. Ini menggunakan bautnya pakai sekrup ya pemirsa ya. Dianjurkan setiap 6000 km atau bisa juga setiap setengah tahun sekali itu untuk melakukan proses servis CVT ya pemirsa ya. Oke pemirsa, dengan mencopot box filter dalam melakukan bongkar CVT nya menjadi lebih nyaman ya pemirsa nantinya. Oke pemirsa, sudah tercopot. Lanjut kita copot bak atau cover CVT nya ya pemirsa ya. Gunakan kunci T ukuran 8 mili ya pemirsa ya. Ini bautnya ada yang panjang 2 ya pemirsa ya, untuk area tengah bautnya panjang. Oke pemirsa, sedikit informasi aja ya pemirsa ya, sedikit teori mengenai CVT ya pemirsa ya. CVT itu ibarat jembatan ya pemirsa ya, jembatan penghubung antara putaran mesin diteruskan ke putaran roda ya. Jadi komponen CVT juga berpengaruh pada akselerasi dan tenaga ya pemirsa ya. Makanya harus selalu dijaga atau dirawat ya pemirsa ya. Oke pemirsa, perlahan tapi pasti pemirsa ya. Kita copot dulu semua bautnya ya pemirsa ya. Oke pemirsa, setelah copot semua kita tarik ya, dengan menekan
engkolan starter ya pemirsa ya, atau kick starternya pemirsa ya. Oke pemirsa, lihat puli primer dan puli sekundernya pemirsa ya. Ya, kita copot dulu puli primernya dulu ya pemirsa ya. Gunakan tracker ya pemirsa ya. Itu kuncinya menggunakan kunci shock ukuran 22 mm ya. Ya, kita kencangkan dulu adjusternya ya pemirsa ya. Adjuster trackernya kita kencangkan dulu, pastikan lurus tidak miring ya. Gunakan kunci shock ukuran 22, sambung shocknya, kita sambung nanti biar lebih ringan dalam pengendoran murnya ya pemirsa ya. Gunakan as shock depan ya pemirsa ya. Ini as shocknya menggunakan as bekas motor GL Pro, bebas lah, yang penting pipa juga bisa. Oke pemirsa, kita cabut dulu trackernya ya. Kita lepas puli kipasnya, pastikan urut-urutannya kita cermati ya pemirsa ya, jangan sampai ketinggalan atau tertukar nantinya pas proses pemasangan ya pemirsa ya. Oke, kita taruh dulu di tempat yang aman. Oke, gelitkan dulu agar tidak mengganggu. Kita copot rumah rollernya ya pemirsa ya. Ini cover rumah rollernya. Oke, kita copot komponen puli primernya. Ini kita copot slide piece nya ya pemirsa ya, 3 biji. Ini nampaknya udah ganjal-ganjalan ya pemirsa ya. Cukup keras ini pemirsa ya. Ini ganjal pakai celana jeans sepertinya ini coy. Ya, kita lepas dulu sebelum kita cuci. Nanti ntar kita cuci menggunakan bahan bakar atau bensin ya pemirsa ya. Ya, ya, taruh tempat aman juga komponennya yang mau dicuci atau yang mau dibersihkan. Oke, lanjut kita copot di bagian puli sekundarinya ya pemirsa ya. Sini menggunakan kunci shock ukuran 19 mili ya pemirsa ya. Oke pemirsa, oke, seperti biasa
gunakan tracker juga untuk menahan mangkok kampas gandanya ya pemirsa ya. Kita kencangkan dulu adjusternya biar tidak bergeser-geser ya. Kita kendorkan sama seperti tadi, kita sambung menggunakan asok depan. Oke pemirsa, pastikan semua komponen yang dibongkar kita cermati ya pemirsa ya, agar nantinya pas proses pemasangan tidak ada yang tertukar atau hilang ya pemirsa ya. Oke, setelah mur 19 nya kendor, lanjut kita copot, kita pegang murnya, kita putar ban belakangnya searah jarum jam, lalu kita lihat ya, ada ring plat dan mur 19 nya, dan kita tarik slide base atau puli primernya ya pemirsa, puli sekundernya ya pemirsa ya, mohon maaf. Oke, setelah tercopot semua, lanjut ke proses inspeksi atau proses pengecekan ya pemirsa ya. Kita lihat kampas gandanya, nah, kita lihat pin belnya apakah ada keretakan. Ini sepertinya masih layak pakai pin belnya ya. Ini kalau retaknya sudah sampai benang, ini udah wajib diganti ya pemirsa ya. Oke, lanjut kita cuci dulu komponen yang sudah dibongkar pemirsa ya. Kita gunakan bensin ya pemirsa ya. Kita cuci dulu pemirsa sampai bersih. Oke pemirsa. Oke, maaf ya pemirsa, ini proses pencuciannya saya skip untuk memangkas durasi. Oke, setelah tercuci bersih semua komponen puli primernya, lanjut kita setting cover rumah rollernya dulu ya pemirsa ya. Ini slit piece-nya agak oblak nih pemirsa ya. Ini kita ganjel saja menggunakan selotip ya pemirsa ya. Kita ganjal kurang lebih 9 lapis ya pemirsa ya. Ya, sesuai kebutuhan saja ya pemirsa ya, atau secukupnya saja ya pemirsa ya. Sekiranya pasang ke tatakannya atau cover rumah rollernya udah sepan atau udah gak goyang, ya sudah berarti. Oke pemirsa, seperti ini ya bisa ya, untuk mengakali jika tidak mau membelinya ya pemirsa ya.
Oke pemirsa, lumayan bisa menghemat ya pemirsa ya. Oke pemirsa, sudah terpasang semua slide base nya. Lanjut kita setting rumah rollernya ya pemirsa ya. Oke, jangan lupa kasih grease CVT ya, tidak usah banyak-banyak, seperlunya saja ya pemirsa ya. Oke, kita masukkan dulu bosnya, kita lihat apakah udah kurang rapi. Kita rapikan sisa grease-nya yang kurang rapi. Oke, lanjut kita pasang rollernya pemirsa ya. Posisikan dengan benar ya pemirsa ya. Videonya ada juga di channel ini, cara pasang roller yang benar ya pemirsa ya. Oke pemirsa, kita langsung pasang. Kita pasang ke asnya ya pemirsa ya, ke as rumah rollernya pemirsa ya. Oke pemirsa, lanjut pasang V-belnya pemirsa ya. Pastikan posisinya tidak terbalik ya pemirsa ya. Biasanya ada tanda panah, ada ya, kita baca pakai tulisan. Kalau tulisannya bisa terbaca, berarti posisinya sudah benar. Oke, pasang kipasnya, pasang penghantar kickstarternya, pasang ring plat dan mur dua-duanya pemirsa ya. Oke pemirsa, kita cari trackernya dulu ya pemirsa ya, sama kunci shock dua-duanya pemirsa ya, untuk buat mengencangkan poli primernya pemirsa ya. Oke pemirsa, kita kencangkan perlahan tapi pasti ya pemirsa ya, tidak usah terburu-buru, karena terburu-buru itu tidak bagus ya pemirsa ya. Yang penting hasil kerja kita maksimal ya pemirsa ya. Oke pemirsa, selalu teliti ya pemirsa ya. Oke, kita kencangkan dulu adjusternya, adjuster trackernya. Oke, kita kencangkan secukupnya ya pemirsa ya, dengan menggunakan sambungan as shock breaker depan ya pemirsa ya. Oke, seperlunya saja ya pemirsa ya, kira-kira. Oke pemirsa, kita kencang. Lanjut kita bongkar puli sekundarinya ya pemirsa ya, atau bisa disebut juga slide base nya ya pemirsa ya. Terdiri dari kampas ganda dan di bawahnya ada puli juga ya pemirsa ya. Oke, kita tandain dulu biar pas proses pemasangan
kembali ke seperti semula. Oke, kita gunakan kunci kacamata ya pemirsa ya, kunci ukuran 39. Oke, kita copot dulu. Oke, kita ketok gunakan tas shockbreaker juga, tapi yang pendek. Oke, kiri ya pemirsa ya. Oke pemirsa, oke, kita copot dulu murnya, mur 39 nya. Hati-hati ya pemirsa ya, tertahan menggunakan kaki boleh. Ini soalnya ada pernya ya, biar enggak lompat ya pemirsa ya, tahan. Oke pemirsa, kita copot dulu ampas gandanya. Oke, sudah tercopot. Lanjut, kita bongkar pulinya, copot topi Meksikonya ya pemirsa ya. Gunakan Mopeng Min atau sejenisnya ya pemirsa ya. Nah, itu ya pemirsa ya. Oke pemirsa ya, terlihat grease-nya sudah mulai encer ya pemirsa ya. Sudah minta untuk diganti grease ya pemirsa ya. Kita copot dulu 3 pasaknya, atau bisa disebut pin guide. Oke, setelah itu kita copot o-ringnya, ada 2 biji ya pemirsa ya, biar nanti pas dicuci bensin tidak melar ya pemirsa ya. Oke, yang atas udah, giliran yang bawah kita copot juga o-ringnya. Oke, kita amankan, tinggal proses pencucian ya. Oke pemirsa, untuk kampas gandanya jangan dicuci bensin ya pemirsa ya, cukup di amplas atau sikat kawat. Oke pemirsa, oke, setelah proses pencucian lanjut kita rakit komponen puli sekunderinya pemirsa ya. Kita gunakan grease. Oke, kita gunakan grease untuk melumasi komponen puli sekunderinya pemirsa ya, biar komponennya lebih awet lagi ya pemirsa ya. Oke, pasang dulu o-ring karetnya ya pemirsa ya. Kita pasang yang atas dulu, jangan lupa kasih grease. Oke pemirsa, kasih grease secukupnya saja pemirsa. Ya, kita cek dulu jalur penguitnya. Ya, ternyata masih bagus ya pemirsa ya.
Ini contoh jalur pin guide-nya yang rusak ya pemirsa ya. Nah, tengahnya ada aus ya pemirsa ya, seperti ini ya pemirsa ya, contoh yang sudah rusak. Jika sudah rusak sebaiknya diganti ya pemirsa ya, karena kalau dipaksakan dipakai nanti motor di kecepatan 50 km per jam dia akan nahan ya pemirsa ya, mentok segitu terus kecepatannya. Oke, jangan lupa kita kasih grease juga di dalam coakannya. Ini ada 3 coakan, kita kasih grease cukupnya ya pemirsa ya. Oke pemirsa, oke lanjut kita pasang pulinya ke puli pasangannya. Oke pemirsa, lanjut ke pemasangan pin guide-nya ya pemirsa ya. Aduh jatuh pemirsa, licin, maaf. Oke, ada 3 biji ya pemirsa ya pin guide-nya. Oke, kita pasang satu persatu. Pin yang pertama sudah pasang, pin yang kedua kita pasang. Oke pemirsa, pasang. Lanjut pin yang ketiga kita pasang juga. Oke, pastikan benar-benar masuk ya pemirsa ya. Oke, kita kasih grease juga setengahnya saja pemirsa, tidak usah banyak-banyak biar rapi nanti, atau nanti tidak berceceran. Oke pemirsa, ini ya pemirsa ya, kita kasih grease secukupnya saja pemirsa. Oke pemirsa, lanjut kita ratakan ya pemirsa ya. Kita lihat kalau masih ada yang kurang rapi, kita rapikan ya pemirsa ya, menggunakan lap sisa grease-nya ya pemirsa. Setelah rapi, lanjut kita pasang penguncinya ya pemirsa ya, yang berbentuk seperti topi ini pemirsa ya. Oke, kita pasang penguncinya. Oke pemirsa, pasang, pastikan lurus ya pemirsa ya, nggak boleh menceng ya pemirsa ya. Putar ke kiri bisa, ke kanan bisa, yang penting masuk rata. Oke, bisa kita tekan-tekan juga pakai obeng min untuk memastikan posisinya sudah rata ya. Lanjut pasang pernya ya pemirsa ya. Oke, lanjut pasang kampas gandanya pemirsa ya. Oke, ini kampas gandanya masih bagus ya pemirsa ya, saya ganti, saya amplas-amplas saja. Oke pemirsa, pasang, kita tekan dan kita tahan menggunakan kaki ya pemirsa ya. Oke, kita pasang nur 39 nya ya pemirsa ya, tidak boleh terbalik ya pemirsa ya, yang tumpul menghadap ke dalam ya pemirsa ya, yang rata menghadap ke arah kita ya pemirsa ya. Oke pemirsa, kita kencangkan
dipaskan tanda yang sudah kita kasih tanda tadi ya, sebelum pembongkaran kita garis menggunakan pengmin. Oke, kita kencangkan dulu, kita ketok. Oke pemirsa, kurang lebih seperti ini ya pemirsa ya. Setelah terpasang, lanjut kita kasih grease di dalam bearing keroncongnya atau needle bearing. Oke pemirsa, ini ya pemirsa ya, kita garis dan tandanya sudah tepat. Boleh kita segel di tengah-tengah pertemuan garis tadi yang kita tandain, biar mengantisipasi biar tidak kendor juga. Oke pemirsa, lanjut kita ke proses pemasangannya pemirsa ya. Oke, kita tekan. Oke ya, seperti ini ya pemirsa ya. Oke, tinggal kita pasang mangkoknya, kita pasang ring plat, murnya tidak boleh terbalik juga, yang rata di dalam ya pemirsa ya. Oke pemirsa, seperti ini pemirsa ya. Oke, lanjut kita pasang ya. Setelah itu lanjut kita kencangkan menggunakan shock 19 ya pemirsa, untuk puli sekunder. Kita seperti biasa kita pasang trackernya buat menahan biar mangkoknya tidak berputar. Oke pemirsa, kita kencangkan menggunakan sambungan ya biasa ya, sambung secukupnya saja ya pemirsa ya. Seperti ini ya pemirsa ya, kira-kira seperti ini pemirsa. Iya pemirsa, sudah cukup. Oke, setelah terpasang semua, kita nyalakan. Oke pemirsa, halus ya pemirsa ya. Oke, sudah terpasang semua ya pemirsa ya. Pak CVT-nya sudah saya pasang dan pop filternya juga sudah saya pasang ya pemirsa ya. Jangan lupa tiap 6000 km dianjurkan buat servis CVT ya pemirsa ya, atau bisa juga per 6 bulan sekali ya pemirsa ya, untuk servis CVT ya pemirsa ya. Oke pemirsa, jangan lupa like dan komennya, dan bagi yang belum subscribe bolehlah untuk di subscribe. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.